Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini ya. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai materi kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan, ada yang sudah tahu apa itu kaidah pencacahan? Oke. Pengertian dari kaidah pencacahan itu adalah kaidah yang digunakan untuk menentukan atau menghitung berapa banyak cara yang terjadi dari suatu peristiwa. Baik ya, itu pengertian dari kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu sendiri terdiri dari pengisian tempat yang tersedia atau biasa disebut dengan kaidah perkalian ya, atau juga bisa disebut dengan pengisian tempat. Kemudian yang berikutnya adalah permutasi dan yang terakhir adalah kombinasi. Jadi itu materi kaidah pencacahan yang akan kita bahas ke depannya. Tetapi pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas dulu mengenai aturan pengisian tempat gitu ya. Aturan pengisian tempat di sini. Apabila suatu peristiwa pertama dapat dikerjakan dengan satu cara yang berbeda, peristiwa kedua dapat dikerjakan dengan dua cara yang berbeda, dan seterusnya sampai dengan peristiwa ke-n. Maka banyaknya cara yang berbeda dari semua peristiwa tersebut adalah K, di mana K itu sama dengan K1 cara dikali dengan K2 cara dikali titik-titik sampai dengan dikali dengan KN cara. Itu ya. K sendiri sering disebut juga dengan banyaknya tempat yang tersedia dengan aturan, atau bisa disebut juga dengan aturan perkalian atau kaidah perkalian. Untuk menentukan banyaknya tempat yang tersedia dapat juga menggunakan diagram pohon, tabel silang, dan juga pasangan beruntun atau berurutan. Supaya kalian lebih mengerti, perhatikan contoh berikut ya. Misalkan ada 2 celana berwarna hitam dan biru serta 4 baju berwarna kuning, merah, putih, dan ungu. Ada berapa banyak pasangan warna celana dan baju tersebut yang dapat dibentuk? Baik, kita bahas. Kalau menggunakan tabel silang ya. Nah, kita bikin tabelnya. Warna baju dan warna celana yang vertikal, warna baju yang horizontal. Kita pasang-pasangkan. Hitam dengan kuning jadi H, K. Hitam dengan merah H, M. Hitam dengan putih jadi H, P. Hitam dengan ungu menjadi H, U, dan seterusnya. Nah, ada berapa banyak cara? Jadi satu celana itu kan kalau dipasangkan dengan 4 baju itu, 4 warna baju itu ada 4 cara. Kalau 2 celana itu kan satu celana itu ada 4 baju, kalau dipasangkan jadi ada 4 pasangan ya. Kemudian celana yang satunya lagi juga ada 4 pasangan. Jadi yang berbedanya celananya. Jadi semua cara atau semua pasangan dari warna baju dan dua warna celana dan 4 warna baju itu ada 8 cara gitu. Terus masih contoh yang A, kita jawab atau kita selesaikan dengan diagram pohon. Di sini lihat, warna celananya hitam, dipasangkan dengan warna baju kuning, merah, putih, ungu. Yang biru juga dipasangkan dengan warna kuning, merah, putih, dan ungu. Semuanya lihat sudah disusun di dalam yang paling kanan ya. Sudah disusun, ada himpunannya, ada himpunan pasangan berurutannya, ada H, K, H, Mi, dan seterusnya. Itu dihitung dari atas sampai bawah ada berapa.
Sama ya, ada 8 cara. Jadi walaupun menggunakan tabel atau menggunakan diagram pohon itu sama hasilnya, yaitu ada 8. Kemudian kalau menggunakan pasangan berurutan, yang tadi tinggal misalkan himpunan warna celananya nyatakan dengan A, celananya berwarna hitam dan biru jadi HB. Himpunan yang kedua warna baju dinyatakan dengan himpunan B yang isinya atau yang terdiri dari baju kuning, baju merah, baju putih, dan baju ungu, gitu kan? Maka himpunan pasangan terurutnya dapat ditulis. Nah, ini dapat ditulis himpunan, ingat menggunakan kurung kurawal. Dalam kurung H, K, H, M, H, P, H, U, dan seterusnya. Itu semuanya ada berapa? Ada 8. Jadi ketiga-tiganya hasilnya sama. Contoh yang berikutnya. Misalkan dari Semarang ke Bandung ada 2 jalan dan dari Bandung ke Jakarta ada 3 jalan. Berapa banyak jalan yang dapat ditempuh untuk bepergian dari Semarang ke Jakarta melalui Bandung? Ya. Jadi ada 2 jalan dari Bandung ke Jakarta. Kemudian ada dari Semarang ke Bandung ada 2 jalan, dari Bandung ke Jakarta ada 3 jalan. Caranya bagaimana? Dari Semarang ke Bandung 2 jalan, dari Bandung ke Jakarta ada 3 jalan, maka seluruhnya jalan atau berapa cara untuk menempuh untuk sampai ke Jakarta melalui Bandung. Dari Semarang ke Jakarta melalui Bandung berarti 2 jalan dikali 3 jalan, yaitu ada 6 jalan yang dapat ditempuh, gitu ya. Contoh berikutnya. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 akan dibentuk bilangan dengan 4 angka dan tidak boleh ada angka yang diulang. Artinya tidak boleh ada angka kembar. Yang poin A ditanyakan berapa banyak bilangan dapat dibentuk. Kemudian yang B, pertanyaan B, berapa banyak bilangan ganjil yang dapat dibentuk? Pertanyaan C, berapa banyak bilangan yang nilainya kurang dari 5.000 yang dapat dibentuk? Dan yang D, berapakah banyak bilangan genap dan lebih besar dari 2.000 yang dapat dibentuk? Mari kita jawab. Untuk yang poin A, pertanyaannya itu banyak bilangan yang dapat dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Angka itu kan dibentuk berapa angka tadi? 4 ya. Jadi angka ribuan, kalau 4 berarti susunan angka ribuan ya. Ada 6 yang mungkin, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Kenapa? Karena 0 tidak mungkin disimpan di ribuan, karena angka 0 di paling depan itu tidak ada artinya ya. Nah, misalkan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 itu kita ambil angka 1 misalkan. Terus di angka ratusannya juga ada 6 yang mungkin. Kenapa? Tadi kan ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 ya. Misalkan yang 1 sudah dipilih atau disimpan di kotak ribuan atau di angka paling depan. Maka ada sisa angkanya yaitu 0, 2, 3, 4, 5, dan 7. Berarti ada berapa angka? Ada 6 angka ya. Nah, misalkan dari 6 angka itu, dari 0, 2, 3, 4, 5, dan 7 itu dipilihlah angka 2 misal. Kalian bebas memilihnya mau mana saja. Yang penting tidak boleh ada yang sama. Kemudian langkah selanjutnya kita beralih ke kotak puluhan. Angka puluhan itu berarti tadi sudah diambil angka 1 dan angka 2 misalkan ya. Udah ada 2 angka yang diambil. Sisanya tinggal berapa angka? Tinggal 5 ya. Adalah angka 0, 3, 4, 5, dan 7. Ataupun bisa kalian bebas untuk angkanya ya. Yang penting kalau sudah dipakai di angka ribuan, jangan dipakai di angka yang lainnya. Misalkan dipilih 3 di sini nih. Terus angka satuan. Nah, untuk angka satuannya yang mungkin sisanya berarti kan tinggal
tadi ada angkanya sudah diambil 3 ya, berarti sisanya tinggal 4 kan? Angka 0, angka 4, angka 5, angka 7 misalkan. Berarti ada 4 kemungkinan. Maka banyaknya bilangan yang dapat dibentuk tinggal kalikan, karena itu aturan perkalian ya. Tadi untuk ribuan ada 6 cara, ada 6 kemungkinan. Yang ratusan juga ada 6 kemungkinan. Yang puluhan ada 5 dan yang satuan ada 4. Jadi 6 kali 6 kali 5 kali 4. Jadi ada 720 angka. Oke, ngerti ya? Untuk jawaban yang poin B. Poin B pertanyaannya, banyak bilangan ganjil yang dapat dibentuk. Bilangan ganjil, ingat, patokan bilangan ganjil itu adalah pada satuannya atau kotak paling akhir. Nah, di sini. Untuk angka satuan dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Yang ganjil itu berarti ada angka 1, 3, 5, dan 7. Jadi ada 4 angka ya. Jadi ada 4 kemungkinan yang boleh disimpan di kotak satuan atau di angka satuan. Misalkan saja kita ambil angka 1. Kemudian kita loncat ke yang ribuan. Angka ribuannya berarti kan tadi sudah diambil 1 tuh. Sudah diambil 1. Sisa angkanya tinggal berapa? 1 sudah diambil. Untuk ribuan 0 tidak mungkin ya. Jadi tinggal 2, 3, 4, 5, dan 7. Ada 5 angka lagi yang mungkin untuk mengisi angka ribuan. Misalkan dari angka-angka tersebut diambil angka 2 misal. Kemudian kita beralih ke angka ratusannya. Ada 5 yang mungkin ya, karena tadi sudah diambil 2, sedangkan jumlah angkanya tadi ada 7. Berarti sisa angka yang boleh disimpan di ratusan ada 5, yaitu misalkan kan tadi sudah diambil angka 1 dan angka 2, sisanya berarti 0, 3, 4, 5, dan 7. Misalkan yang angka 3 saja diambil atau dipilih ya, maka angka puluhannya sisanya berarti yaitu 0, 4, 5, dan 7. Ada 4 angka yang bisa disimpan di angka puluhan. Maka banyak bilangan yang dapat dibentuk itu untuk angka satuannya ada 4, angka ribuannya ada 5, angka ratusannya ada 5, dan angka puluhannya ada 4. Kalikan 4 kali 5 kali 5 kali 4. Jadi 20 kali 20, 400 ya. Jadi jawaban yang B itu bilangan ganjil yang dapat dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 adalah 400 angka. Untuk jawaban C, pertanyaannya tadi bilangan yang kurang dari 5.000. Berarti kita harus ambil dari angka ribuannya. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Yang kurang dari 5.000 berarti hanya angka berapa saja? Angka 0 tidak mungkin. Berarti tinggal 1, 2, 3, dan 4. Karena kalau sudah angka 5 berarti 5.000 sekian ya nanti kalau disusun. Jadi yang kurang dari 5.000 berarti hanya angka 1 sampai dengan angka 4. Misalkan kita pilih angkanya 1 ya, angka 1. Berarti itu tadi untuk ribuan ada 4 angka ya yang mungkin. Kemudian angka ratusannya. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Tadi sudah diambil 1 ya. Berarti sisanya tinggal berapa angka? Dari 7 diambil 1. Jadi tinggal 6 angka lagi. Maka angka ratusannya ada 6 angka yang mungkin. Ke angka puluhan. Angka puluhan, tadi angkanya kan jumlah angkanya ada 7, sudah diambil 2 angka, berarti sisanya adalah 5 angka lagi ya. Nah, terus angka satuannya, tadi sudah dipilih di ribuan 1, di ratusan 1, dan di puluhan 1, berarti sudah diambil 3 dari 7, sisanya berapa? Tinggal 4 angka lagi yang mungkin, yang boleh disimpan di angka satuan. Maka
bilangan yang kurang dari 5.000 itu adalah 4 angka ribuan yang mungkin dikali 6 angka ratusan yang mungkin dikali 5 angka puluhan yang mungkin dan dikali 4 satuan yang mungkin. Jadi ada 480 angka itu. Untuk jawaban yang poin D, ditanyakannya bilangan lebih besar dari 2000 dan angkanya genap gitu ya. Genap tadi kan. Maka bilangan lebih besar dari 2000 dan angka 1 untuk genap itu kan 0 genap, 2 ya. Kemudian 4. Kemudian sudah ya? 0, 2, 4. Cuma ada 3. Sekarang dimungkinkan kalau angka satuannya yang 0. Bilangannya lebih besar dari 2000. Angka satuannya kita ambil yang 0. Berarti angka ribuan ada 4 yang mungkin, yaitu 3, 4, 5, dan 7. Kenapa ada 4? Karena yang 0 sudah di 0, 2, berapa sih? 0, 1 ya. 0, 1, 2 itu lebih kecil dari 2000. Ini harus lebih besar dari 2000 ya. Nanti dari angka 3 mulainya 3 ribuan, 3 ribuan, 4 ribuan, 5 ribuan, dan seterusnya gitu. Kemudian untuk angka ratusannya. Tadi kan angka satuannya itu yang 0 ya. Berarti kalau misalkan angka ribuan ada 4 yang mungkin itu yaitu angka 3, 4, 5, dan 7. Misalkan sudah diambil nih di ribuan itu angka 3. Berarti sisa angkanya tinggal berapa? 0 sudah diambil, 3 sudah diambil. Tinggal berapa tuh? Tadinya kan 7 angkanya ya. Sudah diambil 2. Berarti sisa untuk ratusan tinggal 5 angka lagi. Jumlahnya tinggal 5 angka lagi, yaitu angka 1, 2, 4, 5, dan 7. Misalkan diambil tuh 1 di angka ratusan. Misalkan angka 2 ya. Berarti sisanya tinggal berapa? Sudah diambil berapa tuh? Angka satuan 0 sudah diambil di angka satuan. Kemudian ribuannya sudah diambil. Ratusannya sudah, berarti sisanya tinggal 4 lagi ya. Tinggal 4 angka lagi yang mungkin disimpan di puluhan. Maka untuk angka yang lebih besar dari 2000 dengan angka satuannya 0 itu ada 4 kali 5 kali 4 cara gitu ya. Kemudian jadi yang ini lumayan panjang cara mengerjakannya. Sekarang kalau misalkan bilangan lebih besarnya dari 2000 itu angka yang satuannya 2. Kan tadi satuannya harus genap ya, karena bilangan genap yang lebih besar dari 2000, pertanyaannya begitu. Berarti angka ribuannya tetap ya, 3, 4, 5, 7. Ada 4 ya. Kemudian angka ratusannya karena sudah diambil, tadi sudah diambil 1. Kemudian angka 0 berarti angka 2-nya sudah juga diambil, sudah diambil 2, berarti sisanya tinggal 5. Kan angkanya, jumlah angkanya ada 7, sudah diambil di ribuan 1, di satuannya 1, jadi tinggal 5. Kemudian di puluhannya sudah diambil 3 ya, sudah diambil di satuan, ribuan, ratusan, berarti sisa angkanya tinggal 4. Maka untuk angka lebih besar dari 2000 dan angka satuannya 2 itu ada 4 kali 5 kali 4 cara. Kemudian tahap selanjutnya apabila angka satuannya 4. Tadi kan bilangan ganjinya 0, 2, 4 ya. Ada 3 tahapan nih. Untuk angka satuannya 4 berarti di ribuannya tetap ada 4 ya. Karena lebih besar dari 2000 berarti 2000 ke sana, 3000 ya. Jadi ada 4 angka yang mungkin. Kemudian di ratusannya berarti sudah diambil di satuan 1, di ribuan 1, angkanya ada 7, diambil 2, tinggal 5 ya. Kemudian di puluhannya sisanya sudah diambil 3, berarti tinggal 4. Maka jumlahnya ada 4 kali 5 kali 4 cara. Jadi untuk banyak bilangan genap dan lebih besar dari 2000 yang dapat dibentuk adalah tadi yang angka satuannya 0
kalikan berapa ditambah yang angka satuannya 2 dan yang ditambah dengan yang angka satuannya 4. Tadi 5 kali 4 kali 4. 5 kali ditambah 5 kali 4 kali 4. 4 kali 5 kali 4 gitu ya maksudnya. Jadi 3 kali dari 4 kali 5 kali 4. 4 kali 5 20 kali 4 8 ya. 80 dikali 3 240 angka. Oke, sekarang ini latihan soalnya nih. Kalian silahkan mengerjakan latihan soalnya. Di sini ada 2 orang siswa akan dipilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS dari 4 orang calon terbaik. Nama-nama calon tersebut Vidi, Derby, Arumi, dan Gita. Ada berapa susunan wakil ketua yang harus dipertimbangkan? Tadi ingat ya, susunannya hanya ketua dan wakil ketua. Dari 4 itu disusun ketua dan wakil ketua. Caranya seperti tadi. Boleh kalian menggunakan diagram pohon, boleh menggunakan pasangan berurutan atau dengan tabel, bebas pokoknya, kalian tinggal memilih. Intinya itu aturan perkalian. Baik, paham ya untuk latihan soalnya ya? Ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Apabila masih ada yang kurang mengerti, silahkan ditanyakan di forum ya, maupun itu di grup WA atau di Google Classroom. Kemudian kalian kalau sudah selesai latihannya dikerjakan, foto terus kumpulkan ke Ibu. Baik ya, begitu paham ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.